Gue nengok nih ke sebelah kiri, itu gue ngeliat tuh kayak ada sosok kakek-kakek Ji. Gue bangun, gue ngeliat ke kiri Ji, hilang Ji. Gue bilang ke Arif, ini kita stop dulu ya, ini bukan nih, kayaknya bukan jalur nih, ini salah nih. Gue gituin kan. Arif udah bawa batu. Jadi nih Arif ngomong ke gue nih, katanya tuh di depan gue ini kayak ada kayak ada apa sosok tinggi besar nih mau nyengkram gue. Ya, sampai bener-bener sedih. Gue kalau nyeritain Cikuray ya sedih sih perjalanan gue di Gunung Cikuray ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih tahun barunya? Seru nggak? Oke, di episode kali ini gue kedatangan narsum yang udah nggak asing sebetulnya di Selatan Jakarta. Dia mau berbagi cerita lagi nih, karena ceritanya dia seru-seru banget. Oke, Bang, apa kabar? Baik nih. Saliman kita, Saliman. Kan ya? kita mau traveling, kita Saliman dulu. Traveling nih. Gue mau traveling, gue udah Saliman. Berarti gue akan masuk ke ceritanya Bang Narde dari Besok Pagi Channel. Oke. Malam ini lo mau bawain cerita apa nih, Bang? Di sini gue bakal menceritain pendakian gue waktu ke Cikuray. Cikuray nih, gue penasaran. Gue mau traveling ke Cikuray, gue belum pernah ke Cikuray. Jadi malam ini gue mau ke Cikuray, ke Gunung Cikuray mana? Apa nih Bang, lu ngalamin apa di sana? Di Cikuray ini sebenarnya sih gue sebelum di pendakian Cikuray ini sebenarnya nggak mau ke Cikuray gitu, maksudnya nggak mau ke Gunung Cikuray. Awal rencana itu gue sebenarnya mau ke Gunung Guntur, karena di Gunung Guntur itu pas gue nyampe itu ada suatu tragedi lah. 5 atau 6 orang itu yang kesambar petir di puncak 1. Nah makanya itu gue alihin ke Cikuray tapi via Bayombong lintas Pemancar. Nah di Cikuray ini di sini gue tersesat dan hampir mau dibunuh sama temen gue sendiri. Waduh. Tuh guys, seru banget. Gue mau traveling ke Cikuray ini malam. Gue baru dengar kisi-kisinya aja udah terpesona. Oke, gue sebelumnya juga mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, like, and comment, tolong dong support channel kita. Oke, lanjut aja nih Bang. Gue langsung traveling ke Gunung Cikuray. Ya di sini gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue berterima kasih banget nih Ji. Gue yang sama thank you tim Bang. dari Selatan Jakarta udah menjamu gue lah Asik. di sini. Gue yang thank you udah mau cerita di Selatan Jakarta. Sama-sama. Dan di sini gue bakal menceritakan di pendakian gue di Gunung Cikuray itu pada tahun 2015 atau 2016 ya. Di sini gue agak-agak lupa soalnya udah lama banget. Nah di awal pendakian ini sebenarnya rencana gue itu nggak mau ke Gunung Cikuray Ji. Bukannya gue sombong atau gimana ya, gue mau mengalihin ke gunung lain lah, tapi di daerah Garut maksudnya gitu. Awal rencana itu gue mau ke Gunung Guntur. Itu gue berempat di sini. Mungkin teman-teman rumah gue lah, gue lagi nongkrong malam-malam tuh. Itu sekitar hari Kamis kalau nggak salah ya, hari Kamis nongkrong nih, temen gue tiba-tiba ada yang ngajakin, yuk kita naik ke Gunung Guntur. Nih udah lagi berempat nih, lagi nongkrong malam-malam. Terus si Arif ini temen gue ngajakin, ya udah ayo, tapi nanti abis gue pulang kerja, ada di gitu. Tapi jangan sekarang juga, kata Arif. Ya gue mau diem aja. Gue kalau misalnya temen-temen gue mau naik gunung nih, ya udah gue mau ikut buntut gitu. Gue buntut aja, ya lu mau kemana ya gue ikutin gitu. Penting judulnya naik gunung lah. Iya. Nah yaudah pas singkat cerita nih, di hari keberangkatan nih Ji, tiba-tiba temen gue yang 2 ini nih nggak bisa ikut. Padahal dia yang ngajakin gitu, tapi nggak bisa ikut. Nah Arif nih ngontek gua, gimana Bla yang lain? Nggak tahu nih, belum ada suaranya juga. Ya udah ya udah kita mau berangkat jam berapa? Gua gitu kan ke Arif. Ya udah nanti aja abis sisa, abis gua pulang kerja kata dia. Gua juga udah dapet cuti nih. Ya udah, akhirnya gua nih mau nggak mau cuman berangkat berdua doang nih Ji. Gua sama Arif. Gue berangkat, biasa tuh gue kalau berangkat ke daerah Jawa Barat ya, gue itu dari terminal Lebak Bulus nih. Biasa gue naik itu Prima Jasa.
naik rumah jasa berdua tuh sama Arif sekitar jam 8 lewat lah, sekitar jam 8 lewat jalan tuh. Nah di perjalanan gue dari Jakarta sampai Terminal Garut ini alhamdulillah nih nggak terjadi apa-apa, cuman ya gue ngobrol berdua sama Arif biar nggak sepi gitu. Gue ngobrol akhirnya sampai nih gue di Terminal Garut itu kalau nggak salah sekitar jam setengah 12. Sampai di Terminal Garut itu gue kalau nggak salah hari Jumat tuh di Terminal Garut. Hari Jumat pas gue turun nih rame banget nih pendaki rame banget, melimper nih ke salah satu warung. Di situ gue duduk berdua sama Arif nih. Gue duduk, tiba-tiba ada nih calo yang nyamperin gue. Mau kemana? Kita mau ke Gunung Guntur, Kang, gitu kan. Oh kalau mau ke Gunung Guntur ditutup, kata dia gitu. Emang nggak tahu beritanya? Nggak tahu kenapa. Waktu itu ada kejadian 5 atau 6 orang itu kesambar petir di Puncak 1. Kalau ini bener-bener apa ya? Ini bener-bener real. Kalau misalnya kalian nggak percaya bisa di googling lah. Tapi gue kalau tahunnya itu antara 2015 kalau nggak 2016 gitu, gue udah agak lupa. Nah habis itu gue mikir tuh berdua sama Arif, lah ditutup, terus ini kita mau naik ke gunung mana? Gue kok mikir nih, kalau misalnya ke Gunung Cikuray bosen gitu, masuk ke Cikuray, Papandayan, dan waktu itu gue tahu di daerah Garut itu cuman Cikuray, Papandayan, sama Guntur. Gue Gunung Sagara itu belum tahu. Soalnya waktu itu Gunung Sagara belum dibuka ya, baru tahun-tahun ini dibuka. Dan itu gue juga baru tahu dari salah satu narasumber gue yang pernah cerita di Gunung Sagara. Ternyata Gunung Sagara itu di daerah Jawa Barat, yaitu tepatnya di daerah Garut. Oke. Ya udah, akhirnya gue masih agak-agak gambling nih mau kemana gitu tujuannya. Soalnya posisinya juga udah nyampe Garut nih, masa gue harus pulang lagi sih? Ya udah, akhirnya kata Arif nih, coba lu tanya si Ono. Jadi ada salah satu temen gue lah, itu dia nggak ikut. Temen gue, dia waktu itu pernah cerita, dia itu naik ke Gunung Cikuray lewat jalur selain pemancar gitu. Jadi jalur baru lah dibilangnya, jalur baru. Nah akhirnya gue telepon, Blay emang Cikuray ada jalur baru? Ada Blay, via Bayombong, kata dia gitu kan, via Bayombong. Terus gue kalau misalnya mau ke sono naik kapan aja nih alat transportasinya, gue gituin kan. Nah nanti kalau misalnya lu nyampe pasar nih ya, pasar tuh di belakang pasar kan kayak ada jalanan tuh, ntar lu naik angkot dari situ. Nah angkot itu ntar ada tuh yang menuju ke base camp gitu, base camp Bayombong. Berarti lu mutusin untuk naik di situ tuh? Nah di situ gue belum mutusin, jadi gue masih agak briefing lagi nih sama Arif. Gue apakah jadi ke Cikuray apa mau ke Papandayan gitu. Ya udah gue matiin kan tuh teleponnya. Gue bilang ya udah terima kasih nih Blay. Ya udah gue matiin, gue bilang lagi ke Arif, Rip, ini kita mau kemana, Cikuray apa mana, gue gitu kan. Yaudah Cikuray aja tuh, via lewat mana tuh tadi, kata dia via Bayombong, gue gitu. Iya via Bayombong aja, soalnya kan jalur bener-bener baru lah kalau nggak salah ya. Waktu itu soalnya gue naik bener-bener masih sepi sih. Ya udah akhirnya setujuin tuh, gue mutusin buat naik ke Gunung Cikuray. Nah itu kan sekitar jam 1:30 kalau nggak salah ya, jam 1:30 itu gue agak rebahan soalnya kan Arif ini kan ngantuk ya, dia habis pulang kerja capek kan. Gue nggak mau lah, gue itu rest di bener-bener di pinggir jalan. Gue ngeri terjadi hal sesuatu nih. Kira gue mutusin istirahat tuh, tapi gue nggak mau istirahat di pinggir jalan Ji, soalnya kan gue lagi berhenti tuh yang kata di dekat-dekat warung. Nah posisi warung itu bener-bener di kayak depan itu bener-bener langsung terminal gitu, parkiran bis. Nah gue ngerinya terjadi hal yang gak gue inginkan. Copet. Iya, contohnya kayak gitu. Akhirnya gue mutusin mundur nih ke agak belakang warung. Soalnya gue waktu itu pernah ke Cikuray juga ya, tapi via pemancar. Itu gue ngeresnya di belakang warung. Belakang warung itu ternyata ada sebuah musola Ji. Ya udah, akhirnya gue suruh Rip, kita mundur lagi aja Rip. Kemana? Ke belakang pasar. Di tempat biasa aja, gue gituin kan. Tempat biasa yang tempat musola waktu kita ke Cikuray juga, gue gituin kan. Oh iya ya udah, akhirnya gue mutusin buat istirahat di musola. Sebenarnya sih emang nggak boleh kan ya kalau misalnya kita beristirahat di musola, kan musola kan buat tempat iya, bukan buat tempat ditidurin kan. Di sini juga agak kesalahan gue juga sih. Ya udah, akhirnya gue mutusin tuh buat istirahat di musola. Nah situasi di musola itu benar-benar sepi nih. Ya orang malam, ya kan, udah benar-benar
plong gitu, kayak nggak ada aktivitas. Jadi tapi ada rumah-rumah warga sekitar, tapi bener-bener sepi, nggak ada yang bener-bener nggak ada yang lewat gitu. Ya udah, akhirnya gue mutusin tuh masuk gue rebahan tuh. Jadi kan pintu musola begini nih, kan musola di sini nih, pintunya menghadap ke sini, madep ke sana nih. Nah gue istirahatnya di sini nih, di sampingnya. Jadi bukan di depan, depannya itu depan pintu. Gue di sampingnya. Rebahan tuh, Rip, lu tidur sini aja, gue yang jagain, gue gitu kan. Ntar kalau misalnya gue ngantuk juga gue tidur. Ya udah, Arif rebahan tuh. Carrier-nya biasa dibuat bantal. Kalau biasa pendaki tuh kalau tidur nih, carrier-nya dibuat bantal. Ya udah rebahan tuh, Arif baru 5 menit kalau nggak salah ya, itu benar-benar langsung tidur gitu, benar-benar langsung pules. Pas gue, dia posisi ada di sebelah kiri gue. Pas gue liat, udah langsung tidur aja gue. Iya sih, kalau gue pikir dia juga habis pulang kerja kan, pasti capek. Pulang kerja, packing, langsung berangkat. Ya udah gue diemin aja, ngerokok nih gue bakar rokok. Gue kan bakar rokok sambil begini aja nih. Tapi gue nggak ngeliat sebelah kiri. Nah sebelah kiri gue nih kayak ada tempat wudhu. Kan kalau musola kayak gitu kan, di tempat wudhunya kan di belakang ya. Nah itu posisi gue di belakang, dekat tempat wudhu. Itu jarak 5 meter kalau nggak salah dari tempat gue rebahan tuh. Berarti lu rebahan bukan di dalam musola yang? Enggak, di luar. Soalnya kan ditutup pintunya, dikunci. Lagi ngerokok, gue bakar rokok. Tiba-tiba ada suara air nih. Tiba-tiba ada suara air. Itu suara airnya gue denger dari sebelah kiri. Jadi kayak orang wudhu gitu. Orang ngambil wudhu. Itu sekitar jam berapa? Itu kalau nggak salah sekitar jam 2:30-an. 2:30-an, udah lumayan lama itu. Soalnya kan gue lama di depan tuh, yang kata di depan terminal. Gue diemin. Kepo kan gue, bener-bener penasaran. Kan gue lagi ngerokok lagi begini nih, tapi gue nggak kayak nggak tidur gitu, cuman lagi ngerokok doang, lagi sambil rebahan. Gue bangun, gue nengok nih ke sebelah kiri. Itu gue ngeliat tuh kayak ada sosok kakek-kakek nih. Pakaian itu benar-benar serba hitam. Tapi celananya ini ngantung gitu. Bukan, dia nggak pakai sarung, dia pakai celana panjang gitu, tapi celana panjangnya ngantung. Soalnya kan jarak 5 meter nih dari tempat lu rebahan masih kelihatan kan. Dan suara air itu juga masih kedengeran, soalnya kan sepi suasana. Betul. Pasti ada pantulan kan, pantulan suara. Gue lihat bener-bener kakek-kakek. Dia itu kayak bukan peci ya, dia kayak apa sih? Kayak udah bukan sih, kayak apa sih, dia pakai inian dah pokoknya. Kayak ikat kepala gitu. Iya, ikat kepala gitu. Bukan peci kan? Nah, kayak gitu gue. Ya udah, mungkin orang mau sholat. Tapi gue berpikirnya jam segini sholat apaan? Tahajud. Iya mungkin, iya sih. Tapi gue nggak sampai mikir ke situ sih. Ya udah, akhirnya gue diemin. Enggak, tapi gue lebih penasaran aja nih. Kan posisi pintunya itu kan ada di sebelah kanan gue nih. Iya. Kalau misalnya dia udah di tempat wudhu ini, harusnya dia ngelewatin gue dong. Iya sih. Ya kan? Tapi gue juga agak ya gue berpikir positif aja sih. Gue berpikir positif, mungkin gue pas dia lewat gue nggak ngeh gitu. Ya udah, gue rebahan lagi nih, gue rebahan sambil ngerokok lagi. Masih ada tuh suara orang ngambil wudhunya tuh. Pas beberapa menit kemudian, tiba-tiba itu hilang suaranya. Suaranya itu hilang. Udah kelar kali, udah kelar. Gue tungguin. Nih, lewat nih. Maksudnya gue pengen negor gitu, gue pengen sapa gitu. Gue minta izin, maksudnya buat numpang istirahat di sini. Kok nggak lewat-lewat? Gue bangun, gue nengok ke kiri. Hilang Ji. Nggak ada. Pintu musola juga nggak kebuka. Gue keluar ke kayak jalanan. ini gerbang musola. Kan pas gue masuk gue kunci lagi kan. Gue kunci lagi, slot lagi. Gue cek masih kekunci nih. Kuncinya ya kunci gue gitu. Gue keliling tuh. Bener-bener nggak ada. Wah, nih merinding tuh gue. Ya apakah kakek itu? Nggak ada. Akhirnya gue ya panik dong, pasti ada. Posisi Arif udah tidur, tinggal gue doang sendirian, dan sekeliling juga udah nggak ada orang.
Ya udah akhirnya gue balik lagi ke tempat pertama gue nih. Gue balik langsung gue, jadi kan pala carriernya kan kayak ada bisa dicopot nih. Bisa dicopot itu gue langsung buat berusaha tidur tuh. Langsung gue tekep begini. Tidur gue sampai ya baca-baca lah. Istighfar, gue baca-baca semuanya yang gue bisa lah di situ. Akhirnya singkat cerita tertidur nih gue. Tertidur singkat cerita sekitar jam 5:30 nih. Jam 5:30 itu gue dibangunin dibangunin sama marbot, domelin gue di situ. Dia bilang, siapa yang suruh tidur di sini? Ini musola bukan tempat tidur. Kata dia gitu ya. Gue tadi awal kan gue juga minta maaf ya. Emang musola ini kan bukan buat tempat ditidurin, buat tempat beribadah lah. Gue minta maaf, terus dia juga bilang, kalian juga nggak sholat subuh. Gue bilang sama dia, iya maaf Kang, kita juga capek, cuman mau numpang istirahat doang. Kalau istirahat di depan takutnya ngeri apa ya, sesuatu yang nggak diinginkan lah. Gue gituin kan, pokoknya gue jelasin sedetail mungkin. Akhirnya dia ngerti. Ya udah, akhirnya gue minta maaf, gue balik lagi tuh ke depan. Gue bangunin Rip, bangun Rip. Itu lu bangun jam berapa tuh? Itu sekitar jam 5:30-an, hampir mau jam 6 lah. Pokoknya udah bener-bener udah pagi gitu. Oke. Bener-bener pagi ya, marbot kan udah ini ya, udah prepare buat beres-beres, bersih-bersih lah. Ya udah gue bangun, gue minta maaf, langsung gue izin keluar. Akhirnya gue keluar tuh berdua sama Rip. Gue keluar, gue ke depan lagi nih. Depan terminal nih udah rame lagi nih. Nambah rame malahan pagi itu. Nambah rame. Ayo yang mau ke Cikuray, yang mau ke Papandayan. Tapi dia nggak nyebutin, ayo mau ke Guntur, enggak. Soalnya kan kalau misalnya mau ke Guntur juga sebenarnya sih nggak lewat terminal gitu. Jadi kita kalau mau ke Gunung Guntur kita turun di sebelum terminal. Itu kayak ada kayak ada pom bensin gitu. Harusnya turun dari situ, nggak turun di terminal. Ya udah akhirnya gue diemin aja tuh. Sempet tuh ada calo yang narik gue Nji, buat masuk ke tempatnya dia gitu. Masuk ke apa sih di situ kayak elep. Masuk ke elepnya dia. Gue nggak mau. Soalnya kan elep itu menuju ke pemancar. Soalnya kan gue mau ke Bayombong, beda. Ya udah akhirnya gue cuekin. Sempet gue agak emosi dikit ya kan, gue maju lagi tuh. Udah Rip, cuekin aja gue gitu kan. Ya udah gue jalan. Nah gue di situ sempet berhenti dulu nih di salah satu kayak dagangan gitulah. Soalnya kan gue nggak beli logistik dari rumah. Gue beli logistiknya langsung di pasar Guntur, di pasar Garut gitu. Ya udah gue belanja. Waktu itu juga gue belanjanya bener-bener banyak Ji. Soalnya kan di pikiran gue berdua nih sama Arif ya. Itu gue bener-bener mau have fun lah. Di pendakian berdua ini gue bener-bener mau seneng-seneng. Lu perkiraan di situ mau berapa hari gitu? Kalau di situ gue tetap standar 2 hari. Standar 2 hari. Nah, pokoknya gue mau seneng-seneng lah, apa aja gue beli. Soalnya logistik itu gue habis 400.000 Nji. Berdua doang. 400.000 itu apaan aja gue beli udah. Iya sih. Dan itu gue juga dua-duanya bawa carrier sih, 70 liter. Selesai belanja, gue jalan tuh ke yang temen gue ngarahin tuh, ke belakang pasar. Jalan tuh ternyata bener, ada jalan raya gitu. Jalan raya tapi nggak gede lah. Sedang buat angkot-angkot gitu. Gue berhenti situ, gue nunggu tuh sekitar 5 menit atau 10 menit lah, datang nih angkot. Angkot datang, gue tanya buat menuju ke base camp Bayombong. Terus kata dia, ya udah sini Kang, kita antar. Bayar berapa? Gue sempet nego juga tuh harganya. Jadi 5.000 aja, kata dia satu orang. Posisi angkot itu sepi, nggak ada penumpang, sepi. Gue agak kasihan juga kan, mungkin belum dapat penumpang nih, masih pagi. Akhirnya gue lebihin lah. Akhirnya gue naik berdua sama Arif jalan. Nah singkat cerita sampai nih gue di base camp Cikuray via Bayombong. Di situ bener-bener apa ya, situasinya pada tahun itu bener-bener sepi Ji. Sempet kaget juga gue, kok beda ya, nggak serame ke pemancar gitu. Pas gue tanya-tanya sama penjaga warung, ternyata via Bayombong ini baru dibuka dan treknya itu lebih panjang lah gitu dibanding Cikuray via pemancar. Soalnya kan kalau pemancar kan kita naik ojek udah nyampe atas gitu. Iya. Naik ojek jadi kayak agak kepotong jalannya gitu. Kalau misalnya dari Bayombong bener-bener dari bawah. Nggak ada ojek-ojek. Nggak ada ojek-ojeknya. Bener-bener deket jalan raya lah, pinggir. Ya udah akhirnya gue sempetin makan nih, tapi gue nggak makan nasi, cuman Indomie doang. Gue mesen Indomie di salah satu warung. Mesen Indomie sekalian ngurus si Maxi. Selesai semuanya,
Nah sebelum berangkat nih gue seperti biasa itu ngecek perbekalan. Apa aja gue bawa itu gue packing ulang tuh. Logistik yang gue bawa, yang gue beli lah, yang gue beli tuh gue packing ulang lagi, gue bagi-bagi. Seperti biasa air juga tuh gue bagi-bagi rata. Gue kalau misalnya naik gunung nih, kalau masalah air sama logistik nih nggak berat sebelah gitu, semuanya rata. Ya kalau misalnya berat segitu ya segitu, entengnya segitu. Jadi nggak ada berat enteng enggak. Nah singkat cerita sekitar jam 9 Ji, selesai semua tuh. Jam 9 gue mulai pergerakan nih Ji, dari base camp menuju ke pos 1. Pergerakan, nah sebelum gue jalan nih, sebelum gue meninggalin base camp nih ya, atau pos Simaksi, itu sekitar gue baru jalan 5 menit, santai gue jalannya. Tiba-tiba pihak base camp ini neriak nih dari belakang, gue nengok di belakang, Rip, panggil lu kenapa? Gue gituin kan, nah, kenapa gue? Coba lu samperin, gituin kan gue ngarep. Ya udah, lu tunggu sini ya, gue lepas tuh carrier gue samperin lagi. Kenapa Kang? Bawa jas hujan nggak? Oh iya lupa, gue gitu. Emang gue sempat lupa juga tuh, buat beli jas hujan. Soalnya itu penting banget sih jas hujan, walaupun cuaca di gunung ini nggak hujan ya, kita benar-benar harus ada gitu ya. Iya, prepare tuh benar-benar harus safety jatuhnya. Gue sempet agak lupa tuh buat beli jas hujan. Oh iya emang kenapa? Emang di sini sering hujan ya Kang? Gue gitu kan. Kadang-kadang, soalnya kalau misalnya di sini hujan itu bener-bener apa ya? Nggak berhenti nih. Jadi kalau misalnya udah hujan udah terus-terusan tuh hujannya. Tapi kata dia kalau misal sebelum gue naik nih cerah, cuaca cerah. Nah, udah akhirnya gue mutusin buat beli jas hujan. Gue nggak beli 2, gue beli 4 langsung. Jadi buat kayak double gitu. Soalnya kan jas hujan plastik lu tahu kan? Iya. Gampang ininya, gampang robeknya sama rembesnya. Iya. Gue selesai beli, ya udah gue berterima kasih nih. Gue bilang, "Kang, jalan lagi ya." Yaudah hati-hati ya. Ya udah hati-hati. Nah, pas gue mau menuju ke pos 1 nih, cuman gue doang nih berdua. Nggak ada rombongan lain. Kan yang gue bilang dari awal tuh, pas gue datang bener-bener sepi. Gue nggak tahu kenapa, emang ini orang belum banyak yang tahu gitu, kalau ada nih jalur selain pos pemancar. Ya udah gue dengan ya biasa ya PD-nya lah, gue kalau naik gunung ya selalu berpikiran positif. Ya gue mau naik aja, gue mau have fun di sini, gue mau seneng, gue mau nikmatin keindahan alam. Gue sempat berpikir begitu, tapi di pendakian sebelum gue punya podcast ya Ji ya, gue bener-bener sompral lah. Kalau gue ya, gue akuin, diri gue sendiri, gue bener-bener sompral, apa aja gue lakuin gitu. Tapi pas kesini-sininya gue udah belajar lah, gue udah belajar etika pendaki itu seperti apa. Ya udah balik lagi ke cerita, jalan nih gue sama Arif berdua, jalan santai nih, gue jalan menuju ke pos 1 sekitar 10 menit nih, kan lumayan jauh tuh dari base camp sampai pos 1, soalnya jalannya santai. Kalau jalannya lari ya lu cepet nyampenya. Gue jalannya nyantai. Gue jalan berdua sama Arif nih sambil ketawa TV. Tiba-tiba hujan Ji, padahal cuacanya masih panas. Tapi udah di pos 1? Belum. Itu di pertengahan. Di pertengahan pos 1. Di pertengahan menuju ke pos 1 itu. Jadi lu pernah ngerasain gak Ji, kalau lu lagi jalan nih, Terang. awalnya terang nih, panas nih, tapi hujan. Gue gak tahu itu fenomena apa, tapi itu yang gue rasain pada tahun itu. Langsung gue maju dikit, di sebelah kiri gue ada warung. Bukan warung sih, kayak ada gubuk gitu. Gue berhenti tuh sama Arif, Rip, neduh aja di sini. Begitu. Ya udah neduh aja di sini, nunggu hujan reda dulu. Gue nunggu tuh hampir setengah jam Ji, gue nunggu. Kan gue berangkat jam 9 ya, itu gue bisa jalan lagi tuh hampir jam setengah 10-an. Cuaca masih tetap terik, hujan bener-bener masih deres. Rip, ini kita mau nungguin sampai kapan? Gue gitu kan, ini udah hampir mau setengah jam. Gue gitu. Udah kita pakai jas hujan aja terabas, kata dia. Bener nih terabas, lo kuat, gue gitu kan. Ya lu tadi beli jas hujan kan, beli gue 4. Ya udah pakai aja, dua-duanya langsung. Jadi langsung di double gitu, langsung di double. Ya udah akhirnya gue mutusin sama Arif nih buat nerabas nih hujan. Soalnya kalau gue nungguin terus kan takut kelamaan Ji. Soalnya target gue itu sebelum maghrib itu gue harus nyampe di puncak Ji. Soalnya gue target gue ngecamp di puncak. Itu target emang harus ada kan. Tapi kalau misalnya di situasi kita nggak ada yang tahu kan, ya mau gimana lagi. Ya udah gue jalan tuh berdua sama Arif. Gue jalan santai tuh jalan. Ya sempet ada berbincangan tapi diam lagi. Soalnya kan hujan. Gue berpikirnya apa ya?
berpikirnya nggak sampai, wah ini di sini sedih juga sih gue. Jadi ini gue naik sampai gue turun lagi tuh bener-bener hujan terus nih, nggak pernah berhenti hujannya Ji. Bener-bener diguyur hujan. Bener-bener diguyur hujan dengan terus. kondisi yang terang. Enggak, kalau udah masuk ke dalam hutan udah beda cuacanya. Oh. Tapi pas gue menuju ke pos 1 itu cuacanya masih bener-bener kayak panas gitu. Oke. Gue jalan sampai nih gue di pos 1. Sampai di pos 1 gue bilang ke Arif, Rip, kita nge-break aja dulu sini ya, nungguin hujan. Kesel gue hujan mulu, gue gituin. Gue kalau misalnya naik gunung, kalau misalnya hujan itu udah kesel Ji. Bete. Iya, sempet agak bete lah, bener-bener bete itu jatuhnya. Orang niatnya gue mau seneng-seneng, ternyata pas nyampe lokasi diguyur hujan. beda. Ya udah, akhirnya gue sempetin break nih, gue di pos 1, tapi nggak lama, cuman sebat sambil nyeduh kopi. Gue bikin kopi dulu kan tuh, gue bikin kopi, gue tanya ke Arif, Rip, ini kita makan nggak? Nggak usah, ini ngopi aja kata dia, ngopi sama susu kayak. Ya udah, akhirnya gue bikin tuh 2 kopi sama susu. Selesai ngopi tuh gue ngomong lagi ke Arif, Rip, nih sampai kapan ya kelar hujannya? Nah, situasi di pos 1 itu bener-bener cuman gue doang. Bener-bener ya kayak gue bener-bener di gunung, di jalur itu gue cuman berdua doang. Emang nggak ada pendaki lain. Nanti aja lah tungguin hujan berhenti. Ya udah, gue tungguin lah. Gue tungguin itu bener-bener sampai mau jam 11 nih. Di pos 1. Di pos 1 gue tungguin tuh. Nah, di saat itu juga gue logistiknya nggak bawa nasi ya, nggak beli beras jatuhnya, nggak beli beras. Jadi gue beli makanan yang instan gitu. Soalnya kan gue mau senang-senang. Iya, Gue paling banyak itu beli roti. Paling banyak itu beli roti gue 4. Dan selainnya itu 2. Paling banyak tuh. Kata Arif nih, Blay, kita jalan aja yuk menuju ke pos 2. Takutnya nanti kita nyampe puncak malam. Arif berpikir begitu. Ya udah, gue ngikutin aja dong. Kalau Arif ngomong gini, ya udah, ayo gas. Gue kan orangnya kalau misalnya lu jalan, ayo jalan. Lu berhenti, ayo berhenti. Jadi nggak maksain buat lu, ayo terus. Kayak nggak maksain buat ngedorong banget lah gitu jatuhnya. Gue jalan nih menuju ke pos 2. Gue jalan seperti biasa tuh. Gue jalan ya sempat ada perbincangan dikit, terus diem lagi. Gue jalan lagi sampai nih gue di pos 2. Nah, jarak dari pos 1 ke pos 2 itu nggak begitu jauh Ji. Itu kalau jalan ya sekitar setengah jam lah. Jalan santai tapi nggak berhenti. Jalan santai. Nah, pada saat situasi gue naik itu juga gue jalan santai, nggak berhenti. Soalnya kan cuacanya hujan. Masa gue harus berhenti di jalan dong? Gue jalan sampai nih gue di pos 2. Itu kalau nggak salah sekitar jam setengah 1-an. Sampai pos 2 tuh sekitar jam setengah 1. Nah, gue nanya Arif lagi nih, Rip, ini kita nggak ada pendaki lain apa ya? Ini kita cuma berdua doang nih. Iya, Bray, emang nggak ada pendaki lain apa lewat sini? Arif sempat ngomong gitu ke gue. Soalnya kan gue juga baru lewat jalur situ. Biasanya ini gue lewat jalur pemancar. Ya udah, gue diemin aja, udah cuekin aja lah, udah biarin aja kita berdua aja di sini. Gue sempat break tapi nggak lama di pos 2, cuman sebat doang. Kita jalan lagi Blay yuk, ini udah hampir mau jam 1 nih, gue gituin kan, udah hampir mau jam 1, jalan lagi, serius? Iya. Ya udah, gue jalan menuju ke pos 3. Tapi jalan itu apa ya, pas menuju ke pos 3 nih, itu kayak kan posisi gue itu depan ya, posisi gue depan, Arif belakang nih. Nah sama, pas dari bawah pun sama kayak gitu, jadi gue depan, Arif belakang. Jadi jaraknya ini gue antara Arif cuman 2 meteran. 2 meteran gue jalan. Nah, pas menuju ke pos 3 di pertengahan Ji, itu gue kayak ada yang aneh sama Arif ini nih. Kan sebelumnya di pos 2 ini kan gue sempet masih ngobrol. Arif ini kayak masih bener-bener fresh lah gitu. Belum ada kayak hawa-hawa kedinginan, belum ada. Itu pas gue ajakin ngomong nih, di pertengahan menuju ke pos 3, Rip, lu masih kuat? Gue gitu kan. Itu hujan masih deres tuh. Nah, Arif ini nggak jawab. Biasanya nih gue dari pos 1 menuju ke pos 2, Arif pas gue ajakin ngobrol, dia ngomong.
Masih nyaut lah. Masih nyaut. Gue tautin lagi kan, Rip, lu masih kuat nggak? Kalau misalnya nggak kuat, kita ngecamp aja di pos 3. Itu padahal nih ya, posisi menuju ke pos 3 itu masih jauh. Kan jalurnya begini, pos 2, seret begini nih, Iya, pos 3. Rip, dia diem. Gue nengok ke belakang. Rip, lu ngapa sih diem aja? Kedinginan gue Blay. Gue juga kedinginan. Itu bener-bener, ya sekarang begini aja Nji, lu dari jam 9:30 lah jatuh, jam 9:30 sampai jam 1:30 itu dihujanin. Gimana kulit tuh nggak inian, keriput. Oh, iya benar. Ya posisi gue bener-bener, ya kalau gue akuin ya, gue kedinginan tapi ya dengan, ya udah gue kuat-kuatin aja. Gue nggak mau terjadi kayak ntar hipo segala macam. Itu situasi kayak gitu gue bener-bener nggak ngerti cara nanganinnya gitu. Kalau misalnya ntar hipo, entah itu gue yang hipo, entah itu Arif yang hipo, gue belum ngerti cara nanganin hipo kayak gimana. Soalnya kan gue jatuhnya dulu pendakiannya masih sompral, ya asal naik aja udah. Yang penting naik udah, kayak ya kalau dibilang kayak anak zaman sekarang lah, naik buat foto, buat ya pamer lah, gitu ya buat kebutuhan sosmed. Tuh dulu. Balik lagi ke cerita, tetep gue tuh gitu, Rip, lu jangan diem. Gue gitu kan. Gue kedinginan lah, dia ngomong gitu lagi. Gue kedinginan, gue bener-bener kedinginan katanya. Yaudah, gue jalan lagi, gue sempet agak emosi dikit lah ke Arif. Sempet emosi biar dia kayak langsung nyaut gitu. Jadi kayak nggak bengong. Gue soalnya sempet bilang sama dia, Rip jangan bengong. Rip jangan bengong, udah yuk jalan lagi. Lu mikirin apaan kek, mikirin siapa kek di rumah, gue gituin kan. Pokoknya pikiran lu jangan kosong lah, yuk jalan-jalan. Akhirnya singkat cerita sampai nih gue di pos 3 ini. Pos 3 gue berusaha buat nenangin Arif, buat apa ya, ngasih suhu panas lah ke dia. Lu pelukan sama dia? Enggak, gue giniin ke tangannya. Kalau pelukan kayak ngerasa ya agak-agak home banget gue sama dia. Kali ya kan. Emang sih cuaca dingin yang bener-bener enak kan kalau buat inian. Iya. Arif, kayak kita pelukan aja gitu. Hanya kita berdua Arif di gunung. Enggak lah, gue masih normal saat itu. Masih normal guys. Nah, balik lagi ke cerita, gue gesekin nih tangan Arif. Jadi kalau misalnya gue sempat dapat ilmu lah dari senior gue, kalau misalnya lo kedinginan atau nggak ada suhu panas nih, tangan lu digesek-gesekin. Tangan lu gesek-gesekin, lu tempelin ke tubuhnya dia atau pokoknya bagian tubuhnya dia. Kalau nggak tangannya dia tuh ya harus digesek-gesekin gitu. Ya udah Arif gue bilang kayak gitu, akhirnya udah gesek-gesekin. Gimana Arif? Udah mendingan belum? Udah mendingan Blay. Ya udah. Nah, gue waktu itu kan sempet bawa air jahe Nji. Gue kalau kemana-mana nih pasti bawa air jahe. Gue keluarin nih air jahe dari tas gue nih, tas carrier gue. Rip, ini lu minum air jahe, gue lagi mau nyeduh kopi dulu, gue gitu kan. Gue seduh kopi buat penghangatan tubuh nih, penghangat tubuhnya Rip sama gue. Gue seduh kopi, nih Rip, minum dulu, kita istirahat aja dulu di pos 3 ini. Jadi gue bimbang nih, mau jalan terus apa gue ngecamp di pos 3. Soalnya situasi udah bener-bener nggak memungkinkan buat terusin perjalanannya. Gue ngerinya Arif ini halu lagi. Kalau misalnya halu kan terjadi kayak ada aura negatif nih masuk, bener kan? Pikiran jadi langsung negatif, entah itu apa yang dia lihat, gue nggak bisa lihat, dia yang lihat. Tapi sebelumnya dia nggak halu kan? Cuma Enggak, kayak hipo doang kan? cuman kayak gejala. gejala. Jadi dia bener-bener pas gue lihat, nggak gue lihat sih. Jadi gue yang ngalamin juga. Ya jaket gue kan, gue pakai jaket merah ya kalau naik gunung ya. Itu bener-bener sampai tembus dalamnya Ji. Pas gue kan dibuka jas hujan tuh, gue lihat kan, gue pegang, bener-bener basah, sama kayak gue basah. Padahal gue udah double kan jas hujan, gue udah double ya. Terus mau gimana lagi? Gue tanya lagi nih ke Arif, ini kita mau lanjut lagi apa enggak? Itu sekitar jam? Itu udah mau sore. Oh, sedangkan gue belum makan siang. Okay. Kan tadi jam 12 gue langsung jalan lagi kan. Lagi. Nah di sini Arif sempet ngomong, Blay, kita makan aja dulu di sini ya. Ya udah kita makan ya, seduh Indomie aja, gue gituin kan, masak Indomie aja. Soalnya kan nggak beli beras, gue gituin. Nggak ada makanan lain, ada nih roti. Tapi kan katanya buat di atas, jadi gue beli roti nih buat bikin roti bakar di puncak gitu. Jadi ya kan niatnya mau seneng-seneng awalnya. Iya. Kayak di puncak nih. Jadi kalau misalnya ada pendaki lain, bang, nih gua bagi-bagi Ji. Posisi juga gue beli roti banyak sama selai kan. Gue selai beli 2.
Ya udah kira gue mutusin buat masak Indomie doang. Masak tuh gue. Kelar masak, gue kasih Arif. Gue masak 2 kan tuh. Gue masak 2 tapi di satu nesting. Jadi gue makan berdua sama Arif. Gue makan berdua. Udah Rip, jangan. Udah lumayan keisi. Soalnya kan tadi pas mau jam 12 ya, gue kan belum sarapan. Belum makan siang lah jatuhnya. Cuman makan pagi doang tadi di base camp. Itu pun juga Indomie juga kan. Indomie lagi. Iya, Indomie lagi gue ketemunya. Ya udah akhirnya kelar masak, sebat dulu tuh. Kelar makan lah jatuhnya, kelar makan, sebat lagi. Ngomong lagi gue sama Rip, ini kita jalan apa mau ngecamp di sini. Itu gue pelan tuh suaranya. Nanti dulu Blay, gue mikir dulu katanya dia. Pendaki pun belum ada lagi Ji, selain gue doang berdua, belum ada yang lewat. Itu masih berapa pos lagi tuh? Kalau nggak salah itu masih 4 pos lagi ya. 4 pos lagi. Terakhir itu pos Bayangan, puncak Bayangan terakhir itu, kalau nggak salah ya. Kalau gue salah ya mohon maaf lah. Seingat gue cuman itu sih. Ya udah akhirnya pas gue sempet briefing lah sama Arif ini katanya ya udah jalan lagi Blay tapi pelan-pelan ya. Intonasi jalan itu diperlambat gitu, jangan kayak gue kan kalau dari base camp menuju ke pos 3 ini kayak agak cepet gitu jalannya. Agak cepet. Ya udah iya gampang Rip, jadi bener nih kita jalan lagi, deal ya. Jadi gue nggak maksa ya, gue bilang gitu kan ke Arif, gue nggak maksa ya buat nyuruh lu nih buat lanjut lagi. Soalnya bukan lu doang yang kedinginan, gue juga udah bener-bener kedinginan Rip. Nih lu lihat tangan gue udah bener-bener hampir keriput nih. Iya. Kayak tangan lu nih direndam ke air kayak gimana sih? Kalau misalnya 5 menit 10 menit diangkat keriput kan, putih kan. Itu situasi tangan gue pada saat itu kayak gitu. Ya udah gue mutusin berdua sama Arif, gue jalan lagi menuju ke pos 4. Balik lagi gue bilang ke Arif nih, gue bilang sama dia, Rip, ini kita mau jalan lagi mau ngecamp di sini, gue gituin kan. Nah tapi kan tadi sebelumnya gue udah sepakat sama Arif buat lanjutin menuju ke puncak Gunung Cikuray. Jadi gue nggak di sini, gue bilang nggak buat maksain Arif buat lanjutin perjalanan ya. Gue di sini udah sepakat Arif mau lanjut lagi, walaupun situasi benar-benar ya udah nggak kondusif lah, stamina benar-benar udah kekuras. Jadi kita di perjalanan ini benar-benar udah nggak dikasih matahari Ji. Gelap gitu. Iya, hujan posisi kan. Ya udah akhirnya gue lanjut lagi jalan tuh, posisi masih sama, gue itu di depan, Arif di belakang. Tapi di sini gue makin dempet nih Ji. Makin dempet, jadi nggak begitu jauh lah, jaraknya kayak segini nih, 1 meteran, nggak begitu jauh. Jadi kalau misalnya gue Rip aman, jadi kedengeran gitu. Kalau misalnya sebelumnya kan gue jaraknya 2 meter. Gue jalan sambil tuh gue ajakin ngobrol. Jadi gue nggak mau Arif ini langsung kayak diem gitu. Gue ngerinya nih dia berpikirnya yang negatif. Gue kan ngeri. Entah itu dia kayak mau hipo, kayak mau ntar tiba-tiba mau nyambit gue apa mau bunuh gue, kan nggak tahu kan. Ini namanya kalau udah halu, Iya benar. udah di luar kontrol kan. Tetep tuh di perjalanan menuju ke pos 4 masih tuh gue ajakin ngobrol. Gue jalan lagi tuh, gue jalan sampai nih gue di pos 4 kalau nggak salah ya itu sekitar jam 3 lewat nih. Jam 3 lewat atau hampir mau jam 4 lah. Sore. Rip, ini kita break di sini apa mau lanjut jalan lagi? Gue gituin kan. Jalan lagi aja Blay, nggak usah berhenti. Kalau misalnya berhenti, ntar tubuh gue makin dingin gitu. Kalau misalnya jalan kan kayak ada hawa-hawa panas Ji. Jadi kayak tubuh kita ini jadi kayak bergerak semua gitu. Ya udah jalan lagi tuh gue. Serius nih, jalan lagi. Iya, ya udah. Kira gue mutusin buat jalan lagi, tapi tetap pelan-pelan gue jalannya. Gue jalan pelan-pelan. Nah, sampai gue itu nemu 2 percabangan Ji. 2 perjalanan dari pos 4 menuju ke pos 5 kalau nggak salah ya. Soalnya gue juga agak-agak lupa sih treknya, itu udah lama banget. Dan di situ juga gue sebenarnya sih nggak mau nginget-inget lagi Ji. Soalnya di sini pendakian gue yang benar-benar culun lah jatuhnya. Bener culun dalam artian ya gue benar-benar ya gimana ya, hampir mau nangis jatuhnya. Ya gue bukan hampir mau nangis, emang bener-bener berdua gue sama Arif ini. Ya udah, ya Allah gimana sih, nih pendakian gue kenapa begini banget gitu. Kan niatnya gue bener-bener mau happy, mau have fun, mau seneng-seneng. Tapi ya pas gue nyampe lokasi dihujanin. Dan hujan itu gak sebentar. Terus mengguyur gue sepanjang perjalanan menuju ke puncak Gunung Cikuray.
Dan sampai turun pun masih dihujanin juga gue. Balik lagi ke cerita, gue jalan. Arif ini bilang ke gue, pas mau menuju ke pos 5 ini. Bray, gue aja deh yang depan, kata dia. Gue ngeri kenapa-napa di belakang. Ya udah, depan. Arif tuh ngambil posisi depan. Ya udah Arif, jalan. Gue aja yang ngobrol tuh. Udah gue aja yang ngobrol apaan aja, semuanya gue agak bawain bercanda lah sama Arif pada saat itu. Tapi dia kayak nggak mau ketawa gitu. Dia tapi nyautin tapi dia nggak mau ketawa. Padahal ngobrol aja biasa. iya, padahal lawakan gue ya bener-bener menurut gue udah lucu gitu. Buat dia ketawa, tapi dia bener-bener nggak mau ketawa. Gue jalan, berhenti nih Arif tiba-tiba. Berhenti. Posisi gue masih jalan tuh. Gue jalan soalnya kan gue kayak agak ngasih jarak lah ke dia. Ngasih jarak, ngerinya pas kalau misalnya deket nih, dempet, gue ngerinya pas dia kepleset kena gue gitu. Makanya gue kasih jarak. Tiba-tiba Arif berhenti nih di depan. Rip, kenapa? Gue sautin kan, pas gue samperin tuh, ini jalannya kemana Blay? Jadi kayak ada 2 percabangan Ji. Ada 2 percabangan, tapi pas pas di 2 percabangan itu di jalurnya itu bener-bener jatuhnya ada sampah gitu. Kalau misalnya di jalur pendakian tuh kalau misalnya ada sampah berarti itu jalur pendakian. Tapi pada saat itu gue nggak ngeliat ada plang gitu, plang buat menuju ke puncak. Gue lupa di situ. Padahal di situ gue ngeliat tuh dua-duanya tuh kayak ada sampah gitu. Gue lihat kan ke atas, kanan kayak ini Blay, kanan apa kiri kata Arif kan, kanan apa kiri. Gue lihat lagi kan, soalnya kan kalau misalnya kiri tuh agak ngejorok ke jurang gitu. Kalau kanan ya vegetasinya masih aman lah jatuhnya, kanan kiri masih hutan gitu. Tapi kalau misalnya ke kanan banget gue nggak tahu itu ke jurang apa bukan, soalnya rapat banget gitu hutannya. Kanan kayak ini Arif, gue gitu kan. Padahal posisi gue bilang ke Arif nih kayak kanan nih, soalnya nih kanan jalur gitu. Tapi di kiri juga jalur, bener-bener jalur. Jadi masih ada sampah gitu. Kiri aja nih, kiri. Yaudah terserah lu Arif, gue gituin kan. Serius. Ya udah jalan lah. Kalau misalnya lu jalan, gue ikutin jalan. Kalau misalnya feeling lu ngambil kiri, yaudah kiri. Gue gituin. Yaudah, bismillah ya. Bismillah. Jalan tuh gue berdua sama Arif nih ngambil ke jalur kiri nih, yang agak ke jurang. Gue ngambil ke kiri. Jalan tuh gue. Jalan. Tiba-tiba jalur yang gue ambil ini lama-lama muter nih. Muter Kenapa? Jadi kan pertama dua-duanya sama-sama ke atas nih. Dua-duanya sama-sama ke atas, tapi yang pas gue ngambil nih kayak lama-lama turun gitu. Lama-lama turun, terus jalur yang yang menurut gue yang bener jalur itu udah bukan jalur nih. Itu udah bener-bener jalur yang bener-bener jarang dilewatin sama pendaki. Kalau misalnya tanah nih, iya kalau misalnya tanah kita injek-injek mulu kan, di jalur itu kan pasti pohon nggak bakal tumbuh nih, soalnya kita injek-injek terus kan. Nah itu bener-bener ya udah nggak ada jalur gitu, udah nggak ada jalur. Jatuhnya gue di vegetasinya itu udah batu, tapi nggak batu banget ya, jadi batu terus akar, terus bawahnya pohon. Makanya gue bilang, kok lama-lama pohon-pohon kecil-kecil segini-segini nih, mana kuat kayak pohon-pohon cantigi kecil-kecil. Jadi udah bener-bener begini jalurnya. Gue bilang ke Arif, ini kita stop dulu ya, ini bukan nih, kayaknya bukan jalur nih, ini salah nih. Gue gituin ke Arif. Serius lu salah? Iya. Pada saat tahun itu Nji, itu pertama kali gue tersesat nih. Dan kalau gue akuin ya, pada saat itu ya, itu gue benar-benar panik. Arif pun panik. Serius lu belajar tersesat ini kita? Udah santai aja, nggak usah panik. Kalau misalnya lu panik, gue juga panik. Gue gituin ke Arif. Ya udah, gue tenangin tuh Arif. Tapi dalam situasi gue nenangin Arif nih, gue juga masih kepikiran, kok gue bisa ya salah jalur. Nah, pas gue berpikir kok gue bisa salah jalur, tetap tuh gue tenangin Arif, Rip, kita istirahat aja di sini yuk. Istirahat. Akhirnya gue nongkrong gitu. Itu pas nongkrong itu
Gue nongkrongnya juga udah datarannya udah nggak begini gue. Jadi kan jalur yang gue ambil kiri lama-lama begini nih, lama-lama menyimpang buat turun. Akhirnya gue istirahat tuh di situ berdua sama Arif. Gue istirahat, sempet lama tuh. Gue nggak sempet ngeliat jam pada saat itu ya. Gue nggak sempet ngeliat jam. Gue cuma istirahat doang berdua. Gue tenangin Arif, Rip, lo tunggu sini ya. Lo mau kemana? Gue mau nyari jalan. Masa lo mau diem di sini mulu sampai kapan? Kalau pakai headlamp juga cuman bawa satu doang. Jadi pada saat itu gue juga cuman bawa headlamp satu doang, Ji. Kalau misalnya gue pakai handphone, center handphone nih, kondisi kan hujan. Iya sih. Ya kan? Kalau pakai diplastikin juga cahaya tembus juga kan? Pasti HP-nya basah-basah juga. Ya mau nggak mau gue harus nyari jalan keluar secepatnya. Nanti aja Blay. Makan dulu, lapar banget gue. Udah nggak kuat, gue bener-bener udah nggak kuat. Kasih Arif. Arif tuh ngomong. Dia sempet netesin air mata sih. Sempet netesin air mata, gue juga sempet Nangis juga. Iya sih, kalau dibilang nangis ya sedih ya. Itu pertama kali gue tersesat ya. Kalau misalnya, mungkin kalau misalnya lu tersesat di kondisi kayak gue, ya lu harus gimana? Ya kan? Iya kan psikologi dulu. Nah itu, dan situasi juga gue nggak tahu nih cara bagaimana cara keluar dari jalur itu. Tapi sebelum gue naik ke Gunung Cikuray ini, gue sempet dapet kayak pesan gitu sama senior gue. Kalau misalnya lu tersesat di gunung, lu ngincernya jalur atas aja gitu. Pokoknya naik gitu. Pokoknya inceran dia, menurut dia ya, itu gue disuruh ya lu naik aja, nggak usah turun gitu. Kalau misalnya lu turun, lama-lama turun ke bawah. Kalau misalnya lu naik, lama-lama ya lu bakal tembus puncak, kata senior gua. Ya udah, gue berpikir ya udah, selesai gue kasih roti nih, gue ngeluarin roti, soalnya kan roti ada di carrier gua. Gue turun carrier gua, gue buka, gue kasih nih ke Arif. Rip, makan nih. Jadi gue makan roti nih, Ji. Makan roti sambil hujan-hujanan. Jadi gue makan roti basah, lu tau nggak? Itu yang gue nikmatin pada saat itu. Anyep-anyep. Nah, udah gue makan-makanin aja, yang penting perut gue keisi sama Arif. Gue makan berdua sama Arif, selesai makan, gue tinggal nih Arif. Gue nggak ninggal Arif jauh ya. Gue sebelum jalan gue bilang ke Arif, Rip, lu tunggu sini ya. Gue nyari jalan, gue gituin. Ya udah, iya. Kira gue nyari jalan nih. Gue ke atas. Jadi Arif duduk. Gue ke atas nih, ke belakangnya dia, arah belakangnya dia. Arah belakangnya dia. Atau enggak? Puter balik gue. Puter balik. Tapi Arif masih ngadep ke sono. Jadi gue di belakangnya dia. Itu jarak gue sekitar 10 meter atau 7 meteran. Posisi Arif sama posisi gue tuh pas udah ninggalin. Pas gue jalan, tiba-tiba kayak ada suara kresek-kresek nih. Itu situasi masih hujan ya, dan udah mulai gelap. Udah mau sore banget. Gue lupa jam berapa. Gue dengar suara nih, kayak kesek-kesek di arah belakang gue. Gue dengar suara kayak suara orang jalan. Nah, berpikirnya kan gue di situ cuma berdua doang. Suara siapa nih yang jalan nih? Gue nongkrong lah, gue duduk. Gue begini nih, nggak duduk banget sih, kayak nongkrong gitu. Gue nongkrong ke bawah. Gue nengok belakang. Ternyata siapa nih? Arif udah bawa batu nih. Arif udah bawa batu. Jadi nih Arif ngomong ke gue nih, katanya tuh di depan gue ini kayak ada sosok tinggi besar nih, mau nyengkram gue. Makanya Arif bawa batu buat nimpuk sosok itu. Gue bilang, apaan sih Rip, gue gak ngeliat apa-apa, gue gituin. Jadi nih Arif kayak halu gitu. Ya posisi ya bener-bener mau hipo dia. Dia udah halunya udah bener-bener parah. Gue dorong kan, pas dia mau giniin gue nih, gue bilang, lu apaan sih Rip, itu belakang lu. Nah situasi pada saat itu udah di bawah nih. Arif ngejelasin ke gue nih bahwa ada sosok tinggi besar nih mau ngekram gue. Pas gue begini kan langsung gue dorong dia jatuh. Posisi dia nggak bawa carrier,
dan carrier gue juga gue tinggal pas sama dia tuh pas gue istirahat. Gue tinggal di situ, gue pas ninggalin Arif gue nggak bawa carrier. Itu batunya gede nih, kalau misalnya gue nggak dorong, gue nggak tahu. Bisa. Kenapa lalu? Bisa jadi. Makanya gue bilang, lu apaan sih? Gue sempet agak berdebat tuh man. Itu Blay, ada sosok kayak apa? Lu tau kayak gorila tuh. Dia ngeliatnya kayak gitu. Tapi gue bener-bener nggak ngeliat. Dia yang kayak ngeliat gitu. Gue bilang lu halu anjir, lu halu. Gue gituin. Tetep dia kayak ngerasa itu bener-bener sosok itu bener-bener dia yang lihat. Tapi gue nggak ngeliat gitu. Gue dijelasinnya pas udah di base camp memancar. Ah udah kita balik lagi. Apaan sih lu? Lu nggak tahu itu batu yang lu pegang ini bener-bener gede. Gue gituin. Lu kalau misalnya gue nggak refleks, lu bisa hampir membunuh gue. Gue gituin nggak Arif. Tapi bener Blay, itu yang gue lihat bener kata dia ya. Tapi pada saat itu gue bener-bener nggak ngelihat nih. Ya lu berdebat dah tuh. Sempet gue lama gue berdebat di situ. Lama akhirnya Arif nih kayak, yaudah yuk kita balik lagi ke posisi pertama gue tuh, yang gue ninggalin carrier gue. Posisi pertama gue istirahat lah. Gue bilang udah lu nggak usah mikirin aneh-aneh lah. Bukan lu doang yang kedinginan, gue juga kedinginan Rip. Bukan lu doang yang kecapean. Nih lu lihat nih, gue gini nih. Kan gue masih pakai jas hujan tuh ya. Jas hujan gue gini, jaket gue gini nih. Lu lihat nih, baju gue basah, gue gituin. Arif apa gue gituin? Sama Blay, gue juga basah semua nih kata dia. Yaudah, ini sampai kapan kata dia, sampai bener-bener. Ya di sini, ya sampai nangis sih dia jatuhnya. Ya sampai bener-bener sedih. Gue kalau nyeritain Cikuray ya sedih sih perjalanan gue di Gunung Cikuray ini. Ya udah akhirnya gue mutusin buat apa ya, ngasih. Jadi kan gue bawa apa yang tadi gue bilang, air jahe. Nah air jahe ini masih ada, gue kasih ke Arif buat ngangetin suhu tubuhnya dia. Rip nih lu minum biar lu nggak aneh-aneh lagi. Lu minum nih, gue gituin, lu minum yang banyak. Dan roti pun yang dimakan sama dia kan gue ngeluarin 1, gue bawa 4 kan roti, sisa 3 gue keluarin lagi. Nih Rip lu makan lagi aja, ini lu habisin, gue gituin kan. Udah kenyang gue bilang, udah lu makan lagi, apaan lu udah kenyang, pikiran lu nggak jelas, gue gituin kan. Lu kemana-mana pikiran lu. Yaudah akhirnya makan tuh. Dimakan, gue minta Rip bagi 1 dong, lapar gue gituin kan. Yaudah akhirnya gue makan tuh, gue makan lagi berdua sama dia. Gue cuma makan 1 doang. Gue makan 1 doang, rasanya kan aneh juga. Roti campur air hujan. Gue selesai makan, gue bilang ke Arif, Rip, ini kita udah mau malam, mau gimana lagi Rip ya? Kalau misalnya kita diem di sini terus, kita mau ngecamp di mana? Ini udah bener-bener bukan buat apa ya? Nggak ada buat tempat ngecamp. Itu bener-bener jorok begini nih, ngejorok begini. Yaudah lu diem di sini ya, tapi lu jangan aneh-aneh, gue gituin kan. Lu bener-bener diem di sini, jangan jalan kemana aja. Gue mau nyari jalan dulu, gue gituin ke Arif. Sebelum gue ninggalin Arif ini, gue ngeluarin tali webbing nih. Gue bawa 2 nih tali webbing, warna biru sama warna merah. Seperti biasa tuh gue kalau misalnya mau naik gunung kemana aja tuh pasti gue bawa tali webbing. Soalnya buat jaga-jaga. Gue keluarin, gue iket tuh, gue sambung. Itu posisinya 5 meter. Jadi kan kalau misalnya digabung jadi 10 meter kan. Gue iket lah kakinya Arif. Gue iket kakinya Arif, gue iket lagi ke kaki gue. Jadi kalau misalnya gue jalan nih, gue udah ninggalin dia nih, patokan udah 10 meter nih, kan pasti ketarik kan. Dek. Wah, Arif posisinya masih sama nih. Ya udah, akhirnya gue tinggalin tuh. Pas udah gue iket, Rip, lu diem di sini ya. Tuh udah gue udah iket tuh kaki lu, gue bilang. Biar lu kalau misalnya jalan ketahuan sama gue. Ya udah, akhirnya gue tinggal tuh, gue nyari jalur tuh. Nyari jalur yang benar. Gue ke belakang Arif dulu nih, ke arah belakangnya Arif lagi. Gue jalan, gue diem tuh sambil cingang-cinggu kan, mana ya, gue sampai sempet berdoa juga sih, sempet berdoa buat ya Allah semoga gue bisa nemuin jalur yang bener nih. Sempet berdoa, gue jalan lagi, pas gue jalan tek, udah mulai mentok nih. Posisi gue sama Arif udah jauh, jaraknya udah 10 meter kan jatuhnya.
tek, ya udah gue diem di sini kan, gue diem, gue celingak lagi nih ke atas sambil jongkok lagi kok gue ngeliat ke tali webbing gue nih Ji, tali webbing gue kok lama-lama kendor Ji. Kan tadi awalnya mentok kan, apa kencang kan, kok lama-lama kendor. Gue tarik begini nih, gue tarik, wah, ada bunyi tuh suara keserak-keserak. Kan kalau misalnya orang jalan pasti bunyi serak. Kalau misalnya dia nginjak kayak apa rumput-rumput pasti ada suaranya kan. Kalau misalnya tanah kita mungkin masih bisa nggak denger lah, soalnya kan bisa pelan juga di jalannya. Ini gue denger suara lagi Ji. Pas gue nengok ke belakang, Arif Ji bawa batu lagi. Ternyata dia jalan lagi. Ternyata dia nggak mau ditinggal sendirian sama gue, karena sosok itu masih ngikutin gue katanya. Gue nggak tahu sosok, pokoknya pas dia ngejelasin ini sosok itu bener-bener apa ya, kayak monyet gede, tapi hitam, gede dia begini. Pas dia mau nembuk gue, tetap gue dorong lagi. Lu apaan sih Rip? Kan gue bilang, lu nggak usah halu. Itu belah ada lagi sosok. Sosok apaan? Lu lihat tuh, sampai gue gituin. Lu lihat mana sosoknya? Gue gituin. Gue nggak tahu dia ngeliat apa. Pas dia ngejelasin di bawah, itu dia ngeliat kayak bener-bener monyet gede. Kalau misalnya gue nggak sempet nengok ke belakang, bisa tewas lagi gue sama Arif ini. Ya udah, akhirnya sempat berdebat lagi tuh gue sama Arif. Gue agak sempat emosi juga, gue rasanya pengen mukul bener. Serius pada saat itu gue bener-bener, apaan sih ini orang? Nggak ada, gue bilang. Gue bener-bener nggak ngeliat. Gue situasinya itu bener-bener nggak ngeliat. Kira selesai tuh perdebatan gue sama Arif nih. Gue mutusin buat nyari jalan bareng. Maksudnya buat nyari jalur yang bener itu bareng bareng sama Arif. Gue nggak mau ninggalin Arif lagi. Kan pas pertama sama yang kedua kan gue ninggalin Arif nih. Soalnya kan gue ngerinya nih kayak gitu lagi. Iya. Makanya akhirnya gue mutusin buat yaudah kita bareng aja lah. Kita bareng nyari jalan keluar. Akhirnya lu bareng udah tuh. Akhirnya gue bareng sama Arif berdua. Mutusin, gue prepare lagi. Udah yuk jalan. Tapi di sini bukan gue yang depan posisinya. Arif yang depan. Soalnya kalau misalnya dia kenapa-napa kan gue masih bisa ngontrol dia dari belakang. Udah Rip, jalan duluan. Pokoknya lu naik aja ke atas. Gue gituin kan. Akhirnya gue jalan tuh berdua sama Arif. Gue jalan. Sempet nih Arif ngeluh. Lah ini udah mau malam. Posisi jam berapa? Itu udah bener-bener. Gue kalau jam itu gue lupa ya. Tapi situasi itu udah bener-bener gelap nih. Situasi udah bener-bener gelap, tapi dengan cahaya apa? Headlamp. Bulan. Bulan doang. Nah, posisi headlamp ini belum gue keluarin, masih di atas kepala carrier gue. Tahu kan headlamp gue cuma bawa satu, dan baterai gue nggak bawa. Jadi headlamp sisaan lah jatuhnya. Rip, udah lu jalan aja ke atas, masih ada cahaya apa? Sinar bulan lah jatuhnya, masih bisa kelihatan. Jalannya pelan-pelan. Ya udah gue jalan. Alhamdulillah nih, akhirnya gue tembus juga. Tapi gue langsung ke pos 7 nih. Berarti kan gue nggak ngelewatin pos 5 atau pos 6, ya kan? Tapi di situ gue ngelihatnya apa? Pos 7 gitu. Pokoknya nggak jauh dari puncak bayangan, Di situ, Arif sempet ya sujud syukur lah di situ. Gue sempet juga berterima kasih. Soalnya kan pas di perjalanan gue menuju jalur yang bener tuh gue sempet berdoa juga nih. Gue berdoa, ya Allah semoga temuin lah jalan gue yang bener nih. Ya alhamdulillah akhirnya lepas juga gue. Balik lagi gue nih ke jalur yang bener lagi nih. Gue bilang, Rip, ayo kita jalan lagi nih. Udah bener-bener malam nih, gue gitu kan. Ya udah ya, keluarin headlamp. Ya udah, akhirnya gue ngeluarin headlamp, posisi gue tuh yang depanan. Rip, kita jalan cepet ya. Kalau misalnya lama gue ngerinya lu kenapa-napa lagi, lu ntar berpikirnya yang aneh-aneh lagi, gue nggak mau, gue gituin. Iya, jalan nih gue, jalan sampai nih gue di puncak bayangan.
Sampai di puncak bayangan gue ngomong ke Arif, Rip, kita ngecamp di sini apa buat apa ngecamp di puncak, gue gituin kan. Nah situasi di puncak bayangan ini masih gue doang Ji berdua, nggak ada pendaki lain. Padahal situasi di puncak bayangan ini luas gitu, luas buat 3 tenda lah, 3 tenda 4 tenda bisa. Kata Arif, tanggung Blay, dikit lagi. Soalnya kan dari puncak bayangan ke puncak Gunung Cikuray kan nggak begitu jauh, deket. Ya udah iya. Nah pikiran gue nih di puncak Gunung Cikuray itu sepi. Soalnya kan dari jalur itu kan cuma gue doang berdua, nggak ada pendaki lain. Singkat cerita sampai nih gue di puncak. Sampai di puncak kaget gue berdua sama Arif. Ternyata di puncak rame Ji. Dan gue tuh dapat spotnya cuman begini doang, bener-bener di jalur gue dapat spotnya. Mau nggak mau harus gue diriin tenda di situ. Padahal gue udah sempet ngajakin Arif buat turun lagi ke bawah, buat ngecamp di puncak bayangan aja. Tapi Arif nggak mau. Ya udah mau nggak mau gue harus buka tenda di situ. Buat nurutin Arif ini. Ya udah kita ngecamp di sini aja. Tapi lu mau tidur miring? Nggak apa-apa lah, gue mau ganti baju nih, gue udah bener-bener nggak betah, udah bener-bener anyep banget ini baju yang gue pakai. Ya udah iya. Ya udah, akhirnya gue berdua tuh terap tenda, gue keluarkan. Soalnya tenda kan ada di carrier gue kan, gue keluarin, gue terap tuh berdua sama Arif. Selesai gue diriin tenda nih, berdua sama Arif langsung masuk nih, langsung masuk dia cepet banget. Padahal playset belum gue pasang, baru gue iket-iketin doang, belum rapi lah jatuhnya. Dia udah langsung masuk aja, iya. Cuman tendanya doang yang baru berdiri, playsetnya belum rapi dipasang. Ya udah gue diemin aja. Yaudah mungkin dia udah benar-benar lelah lah mau istirahat. Soalnya kan dia pas mau berangkat juga balik kerja kan. Iya betul. Ya udah kelar, udah pasang tuh semuanya. Masuk nih gue ke dalam tenda. Nah pas gue masuk ke dalam tenda ternyata Arif ini langsung tidur Ji. Oke Arif, kamu capek mungkin. Iya, gue bilang anjir. Ya di sini gue masih maklumin lah, mungkin dia benar-benar capek. Ya udah, gue diemin, gue masak Indomie. Gue sempet bilang nih ke Arif, Rip, makan nggak? Dia sempet diem tuh. Rip, makan nggak? Ya udah, lu masak dah Blay. Jadi gue masak Indomie lagi nih. Gue masak Indomie lagi. Selesai gue bangunin Arif. Rip nih, makan nih, udah jadi nih Indominya. Itu kalau gue lihat jam ya, gue lihat handphone gue. Itu udah jam 7:30 aja. Malam. Udah jam 7:30. Selesai tuh, gue berdua sama Arif makan. Arif ini langsung tidur lagi. Gue sempet ngajakin ngobrol padahal. Rip, ngobrol dulu apa? Masa lu mau nyampe puncak tiduran mulu sih? Kan katanya kita mau seneng-seneng di sini, gue gitu kan. Udah malas gue. Jadi dia kayak udah bete banget lah jatuhnya. Udah bete banget, udah bener-bener udah nggak seneng gitu. Ya udah gue diemin, gue ngeri, gue jatuhnya malas debat lagi sama dia. Gue diemin, gue bakar rokok, gue seduh kopi kan, jadi gue ngerokok sambil nyetel musik, nyanyi lah gue sendiri, gue mati nih handphone gue mau keluar niatnya mau keluar. Pas gue buka tenda, ternyata masih hujan. Gue buka resleting tenda, gue keluar. Gue juga nggak keluar banget ya, gue cuman tengok doang. Ternyata masih hujan di luar. Gue berpikir bangsat banget ya, pendakian gue kenapa begini banget. Gue sempet ada omongan yang kasar lah di situ. Bukan dalam hati ya, itu bener-bener ucapan gue gitu. Gue bilang anjrit nih, kenapa begini banget ya gue naik gunung ya. Orang pertama mau senang-senang, ternyata gue dihujanin terus. Nah pendaki lain juga nggak ada yang keluar Ji, di dalam tenda semua. Gue tutup lagi, gue terus ini ngopi ngerokok. Itu sekitar jam 11-an Ji. Lama tuh gue sempet nggak bisa tidur. Padahal gue bener-bener capek gitu. Gue bangunin lagi Arif, Rip bangun Rip, ngobrol apa yuk, gue gituin kan. Dia nggak bangun, sampai gue koyak dia nggak bangun Ji. Sebenarnya kalau misalnya lu tidur ya, goyak-goyak pasti bangun kan. Ini dia bener-bener nggak bangun. Ya udah gue diemin, rokok sambil rebahan gue nih. Malah tidur. Enggak, belum. Nah di sini situasi yang gue alami lah jatuhnya. Kalau tadi kan pas
Terus nih Arif yang ngeliat ya. Kalau di sini gue ngerasain gitu. Gue lagi ngerokok nih. Itu sekitar jam 11 lewatan. Lagi ngerokok sambil tiduran nih. Sama kayak pas di musola. Gue ngerokok sambil tiduran dalam tenda. Itu tiba-tiba di sebelah kiri gue nih Ji. Kan posisi gue diriin tenda kan. Tenda gue begini nih, pintunya nih arah menuju ke puncak Bayangan. Jadi kalau di belakangnya kayak di puncak Cikuray ini kayak ada tugu gitu, kayak ada bangunan. Nah itu arah belakang tenda gue. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri gue jurang Ji, jurang. Pohonan itu yang tinggi-tinggi nggak ada. Pohon tinggi-tinggi nggak ada. Nah sebelah kanan gue itu ya dataran lah, yang buat foto-foto. Gue lagi tiduran begini nih, tiba-tiba di sebelah kiri gue ngeliat kayak ada sosok tangan Ji. Tangan begini nih, bener-bener tangan. Jadi ini misalnya tenda nih Ji, misalnya begini kan nih, pasti ada bayangannya kan. Nah situasi di luar itu bener-bener sepi. Dia tangan begini nih, Kayak nyentuh tenda lu lah ya. iya itu di sebelah kirinya Arif. Jadi kan posisi gue tidur nih, sebelah kiri gue Arif, dan di sebelahnya itu tangan nih, tangan bener-bener ya gede lah, udah bukan awalnya tangan manusia. Gue bener-bener nggak ngeliat detail ya, tapi ya gue ngerasa ini ekor mata gue. Misalnya kalau misalnya lu lagi begini kan kayak ada, lu bakal ngerasain di sebelah kiri lu, entah itu di sebelah kanan lu kayak ada sesuatu kan. Nah itu gue ngeliat kayak bener-bener tapak tangan itu bener-bener gede. Saking gue penasaran, gue langsung nengok ke kiri gue. Ternyata tangannya itu hilang, udah bener-bener nggak ada lagi. Kepo dong gue keluar nih. Gue pakai jas, gue nggak pakai jas hujan ya, gue pakai jaket gue nih. Jaket gue walaupun udah lembab, ya udahlah gue pakai aja. Gue keluar, nyata di kiri gue nggak ada apa-apa, di kiri tenda gue. Sedangkan alang-alang di sebelah kiri gue itu jatuhnya jauh lah jaraknya. Kan gue juga masang flashlight nih, ya kan? Gue masang flashlight buat biar air itu nggak rembes gitu, nggak langsung rembes ke dalam tenda. Ya udah, akhirnya gue saking di situ gue jatuhnya panik sih. Gue bener-bener panik. Dan pas gue keluar juga sepi, nggak ada pendaki. Maksudnya nggak ada orang lain gitu selain gue gitu. Yang lain udah pada masuk ke dalam tenda. Gue masuk lagi ke dalam tenda nih. Rebahan lagi. Gue udahlah positif aja lah. Mungkin itu gue berpikir itu kayak ranting lah gitu. Ranting yang nyentuh tenda gue berpikir lah di situ. Gue tiduran lagi. Gue udah nggak ngerokok tuh. Gue tiduran begini nih, sambil mau meremin. Tiba-tiba dia jatuh nih, duk, dari luar tenda gue, kayak ada benda jatuh. Apaan tuh ya? Penasaran kan? Gue keluar lagi tuh. Itu situasi udah mau jam 1 Ji. Gue keluar. Nggak ada apa-apa Ji. Sedangkan kalau misalnya benda jatuh nih, kan gue masang flashlight. Kalau misalnya benda jatuh nih dari atas, pasti kehalang ke flashlight gue. Itu udah benar-benar tembus. Langsung jatuh ke tenda gue gitu. Pas gue cek lagi di atas flashlight gue nih, benar-benar nggak ada benda jatuh. Di situ gue langsung lari. Gue masuk ke dalam tenda. Gue bangun nih, bangun. Pas gue di dalam tenda nih, Arif ini gue bangun. Lalu gue yang koyak, bangun Rif. Jadi gue pengen ngasih tahu dia lah, Rif bangun. Dia nggak bangun. Itu udah jam 2 lewat. Kejadian itu udah jam 2 lewat. Dia nggak bangun. Ya udah, akhirnya gue tidur. Tapi kepala gue nih gue tekap sama kepala carrier nih. Kepala carrier kayak gue tidur di musal itu tuh. Yang waktu gue ngeliat sosok kakek-kakek.